Shalom, saudaraku. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dalam program Firman Tuhan dan Doa Pengantar dan Penguat memasuki Pekan Hidup yang baru. Dan adapun bacaan Firman Tuhan kita saat ini, saya ambil berdasarkan Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu Kitab Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 18. Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai dengan 18. Silakan saudara buka. Dan judul perenungan kita adalah Piara Panik Pasti Tiarap. Piara panik pasti tiarap. Nah, saudaraku, sebelum saudara dan saya membuka lalu membaca firman Tuhan saat ini sambil mendengar akan perenungannya, maka saya mengajak saudara-saudara berdoa. Mari kita berdoa, saudara. Ya Allah, ya Aba Bapa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, ampunilah dosa-dosa kami, agar kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu, dan layak juga menjadi pendengar serta pelaku firman-Mu. Berbicaralah dan didiklah kami, karena kami siap untuk diajar dan dididik oleh kuasa firman-Mu. Amin. Nah, saudaraku umat Tuhan, kalau kita berbicara tentang panik atau kepanikan, maka harus kita akui bahwa hampir semua orang telah merasakannya. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang panik atau kepanikan, maka hampir semua orang telah merasakannya. Dan biasanya panik atau kepanikan itu terjadi saat kita berada dalam situasi yang sangat genting, saudara. Dan tentunya saat itu kita tidak dapat menghindari apa yang namanya kepanikan. Nah, saudara-saudaraku, mengacu pada judul renungan kita saat ini, yaitu Piara Panik Pasti Tiarap, maka tentu kita secara sepakat mengakui bahwa dalam keadaan atau dalam situasi panik, kita terkadang secara sadar sering mengambil langkah yang menurut kita praktis, tanpa berpikir panjang. Atau dengan kata lain, karena panik, kadangkala kita melakukan langkah praktis tanpa berpikir ke depan. Berpikir ke depan terlebih dahulu. Akhirnya tidak heran karena dikuasai oleh panik, oleh kepanikan tersebut, akhirnya kita terjebak dalam pikiran yang tidak panjang. Dan akhirnya masalah yang kita hadapi tidak serta-merta selesai, tetapi malah bertambah runyam. Saya kasih contoh seperti berikut ini, saudara. Satu kali ada sepasang suami istri yang begitu panik sebab anak tunggal mereka jatuh sakit dan harus segera menjalani tindakan operasi. Keadaan ini semakin membuat mereka panik karena sepasang suami istri ini tidak punya cukup tabungan. Dan lagi pada saat itu, saudara-saudara, ternyata sang suami sudah di-PHK dari tempatnya bekerja. Dan sama sekali mereka tidak punya cukup uang untuk membiayai tindakan operasi bagi anaknya. Nah, dalam keadaan panik mereka mengambil satu langkah yang menurut mereka praktis. Langkahnya yaitu mereka kemudian meminjam uang kepada seorang rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Dan singkat cerita, setelah uang didapat, mereka pun agak sedikit tenang, saudara. Dan akhirnya sang anak pun menjalani proses operasi dan berhasil diselamatkan dari penyakitnya. Nah, saat itu pasangan suami istri ini cukup tenang karena anaknya sudah berhasil dioperasi. Mereka menjadi tenang. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata ketenangan itu tidak berlangsung lama, saudara. Sebab juru tagih dari rentenir tersebut pada bulan-bulan berikutnya selalu datang menagih. Dan karena mereka tidak mampu membayar pokok sekaligus bunga dari pinjaman tersebut, akhirnya mereka terbelit utang yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Dan rumah tangga mereka pun mulai hancur berantakan. Nah, saudara, inilah akibat tidak tenang menghadapi pergumulan, lalu sibuk diperhamba oleh kepanikan. Nah, saudaraku,
umat Israel, menurut perikop bacaan firman Tuhan kita saat ini, juga dilanda kepanikan yang sangat luar biasa saat menurut perikop bacaan saat ini, saudara. Celakanya, mereka tidak tenang pada saat itu. Tapi terkesan begitu kepanikan membelenggu mereka. Mereka memelihara kepanikan tersebut. Akhirnya karena takut kalah menghadapi musuh mereka pada saat itu, maka umat Israel dengan paniknya yang tidak tinggal tenang, lalu mereka tidak datang kepada Tuhan, tetapi mereka justru meminta bala bantuan tentara Mesir. Mereka mengabaikan anjuran Nabi Tuhan, yaitu Yesaya, yang menyarankan atau menganjurkan untuk tetap tinggal tenang dan tetap percaya kepada Tuhan Allah. Saudara bisa lihat pada ayat yang ke-15. Karena apa? Karena mereka memelihara kepanikan tersebut. Dan akhirnya mereka lebih percaya pada pikiran mereka. Akibatnya, saudara-saudara, keadaan mereka bertambah susah. Mereka menjadi bangsa yang sangat dipermalukan di Mesir. Hidup mereka penuh dengan celaka, penuh dengan susah. Saudara bisa lihat pada Yesaya pasal 30 ayatnya yang pertama sampai dengan ketiga. Saudara buka kembali Yesaya 30 ayat 1 sampai dengan 3. Hidup bangsa Israel sangat susah pada saat itu. Itulah karena mereka tidak tenang, tapi mereka hidup dalam kepanikan menghadapi pergumulan pada saat itu. Nah, saudaraku, memang hadirnya kepanikan mungkin tidak dapat kita tolak, tidak dapat kita hindari. Tetapi saudara dan saya dapat redakan dengan mencoba tenang dan bertobat di dalam Tuhan, lalu diam mendengarkan hikmat suara Tuhan menuntun kita lepas dari pergumulan-pergumulan kita. Jadi intinya, panik boleh ada, tetapi jangan dipelihara. Atau istilahnya, panik boleh ada, tapi jangan dipiara. Sebab bisa saja kita akan tiarap dibuatnya. Karena itu tinggallah tenang dan tetaplah percaya, serta berusahalah di dalam Tuhan, karena itulah kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami yang terkadang kala secara sadar membiarkan diri kami dikuasai oleh kepanikan menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kami, sehingga kami mengabaikan kekuatan-Mu. Sekali lagi, kami mohon ampunilah kami ya Tuhan Yesus, ya Adonai kami yang Maha Kuasa. Dan saatnya dengan hati yang penuh dengan ketenangan, dilandasi dengan iman percaya kepadamu, perkenankanlah kami berkata, ya Yesus Elohim, ya Yesus Adonai, ya Yesus Yehova kami. Inilah pergumulan-pergumulan rumah tangga kami masing-masing. Inilah pergumulan rumah tangga serta kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Dengan tenang hati kami berkata, inilah pergumulan tentang usaha dan pekerjaan kami. Mari Tuhan tetap berkati dan topang kami. Dengan hati dan tenang dan iman yang percaya kepadamu, kami berkata inilah pergumulan tentang sakit penyakit kami, serta proses pemulihan dari tubuh kami yang lemah. Karena itu Tuhan, dengan tenang dan iman percaya kami kepadamu, kami berkata, urapilah dan kuasailah obat-obatan, baik obat-obatan kimia maupun herbal yang kami gunakan untuk pemulihan dan kesembuhan kami. Dengan tenang, dengan hati, dengan penuh iman yang percaya kepadamu, kami berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Tuhan tetap jaga dan pelihara mereka. Dan dengan hati yang tenang dan dengan penuh iman dan harap kepadamu, kami berdoa, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan tetap menuntun serta semakin teguhkan pemerintah bangsa dan negara kami. Dan dengan hati yang tenang dan dengan penuh iman percaya kepadamu, kami berdoa untuk Tuhan senantiasa memberkati akan gereja-gerejamu, akan hamba-hamba Tuhan yang berpelayanan di dalamnya. Mari teguhkan dan kuatkan hamba-hambamu ini.
Tuhan Bapa di sorga, tetaplah menjadikan kami alat kasih-Mu, dan terimalah ungkapan syukur kami. Lalu Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Nah, saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologia, bersama dengan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik, mengucapkan selamat bergumul juang, tetaplah tenang, dan Tuhan sayang kita semua. Shalom.